Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh guru Indonesia. Perkenalkan, nama saya Desi Ariati Hidayat. Saya adalah mahasiswa S2 program Pascasarjana di IKIP Siliwangi. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu edupreneur dan salah satu contoh aplikasi edupreneur yang akan dikembangkan di salah satu sekolah SMP PGRI Ajasari. Apa itu edupreneur? Edupreneur adalah seseorang yang menggabungkan jiwa entrepreneur dan semangat pendidikan yang menciptakan solusi, produk, atau layanan inovatif yang memberi nilai tambah bagi dunia pendidikan. Untuk edupreneur yang saya kembangkan di salah satu sekolah SMP PGRI Ajasari yaitu tentang platform literasi dan numerasi tingkat SMP, di mana di sini saya ingin memberikan solusi kepada siswa SMP PGRI Ajasari untuk mengatasi soal-soal dan mempermudah soal-soal yang bernuansa literasi, numerasi, dan sains. Untuk mengembangkan salah satu edupreneur platform literasi numerasi di SMP, di sini saya akan memperjelaskan bagaimana 8 strategi yang diterapkan di platform yang saya kembangkan. Berikut adalah 8 strategi tersebut. Strategi yang pertama mengenai perancangan produk platform literasi dan numerasi. Yang pertama yaitu mobile dan web adaptif, di mana aplikasi ini harus bisa diakses di berbagai perangkat smartphone, tablet, ataupun laptop. Yang kedua, di dalamnya terdapat modul literasi dan numerasi, di mana ini harus disusun sesuai dengan kurikulum interaktif dan mudah dipahami. Yang ketiga adalah gamifikasi belajar, di mana belajar menjadi lebih menyenangkan dengan poin, budget, level, dan challenge untuk leaderboard untuk meningkatkan motivasi siswa. Dan yang terakhir harus memuat asesmen adaptif. Jadi di sini ada sistem evaluasi yang menyesuaikan tingkat kesulitan soal dengan kemampuan siswa untuk belajar lebih. Itu selanjutnya yaitu strategi produksi, di mana di sini tim guru harus berpengalaman menyusun konten pembelajaran yang berkualitas. Dan yang kedua, harus ada Flutter App atau aplikasi yang dibangun dengan fitur agar dapat berjalan di Android dan iOS dengan performa cepat dan stabil. Dan yang ketiga adalah Firebase atau Supabase, di mana di sini harus memastikan penyimpanan datanya secara aman. Dan yang terakhir adalah update berkala, konten dan fitur terus diperbaharui secara berkala untuk menjaga kualitas dan relevansi pembelajaran. Strategi yang ketiga yaitu strategi pemasaran. Di sini yang pertama adalah sosialisasi sekolah, di mana kita harus memperkenalkan ke tiap sekolah bagaimana sih fitur ini dapat dijalankan dan akan memperkenalkan manfaat dari fitur ini. Terus yang kedua pada saat demo MPLS. Jadi memberikan perkenalan aplikasi MPLS agar siswa juga dan guru mudah untuk memahami aplikasi ini. Dan yang ketiga adalah media sosial. Dan yang terakhir adalah tentunya kerjasama dengan dinas pendidikan setempat. Strategi yang keempat yaitu strategi distribusi, di mana strategi distribusi ini platform harus bisa diakses melalui Play Store atau App Store, atau bisa mungkin dapat diakses melalui versi web. Jadi siswa bisa mudah mengakses di versi webnya masing-masing melalui Google dan sebagainya. Yang ketiga adalah kode kelas. Di sini guru memberikan kode kelas secara sistematis agar kelas yang lain bisa bergabung sesuai dengan kode kelas yang diberikan. Yang ketiga adalah offline mode. Jadi akses materi ini pembelajarannya bisa diakses secara offline tanpa terhubung dengan internet. Strategi yang kelima yaitu pelayanan pengguna, di mana platform digital literasi dan numerasi ini dipastikan ada helpdesk WhatsApp-nya. Jadi layanan ini bertautan dan bisa responsif melalui WA untuk menjawab pertanyaan dan membantu terkendalanya pengguna. Yang kedua adalah dashboard guru. Jadi guru bisa memantau perkembangan kognitif anak melalui platform ini. Dan yang ketiga adalah laporan orang tua. Jadi akses ini bisa dijangkau oleh orang tua untuk melihat perkembangan anak-anaknya.
Dan yang terakhir adalah tutorial pengguna. Jadi dipastikan platform ini menyediakan tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi platform literasi dan numerasi digital. Untuk strategi yang keenam yaitu pengembangan berkelanjutan, di mana di sini platform literasi numerasi ini diberikan pemanfaatan AI tutor untuk memberikan penjelasan secara personal, rekomendasi materi dan latihan sesuai dengan kebutuhan siswa. Terus yang kedua adalah analitik belajar, di mana di sini dapat menganalisa data pembelajaran secara mendalam untuk membantu perkembangan dan mengidentifikasi kebutuhan siswa. Dan yang ketiga ada evaluasi dampak. Di sini kita bisa mengukur efektivitas aplikasi melalui evaluasi berkala untuk memastikan dampak positif terhadap hasil belajar siswa. Dan yang terakhir ada ekspansi pelajaran. Jadi di sini bisa menambah mata pelajaran dan materi baru secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran yang lebih luas lagi. Untuk strategi selanjutnya ada strategi keuangan, di mana aplikasi ini dapat dibayar dengan menggunakan dana BOS atau BOS pusat untuk mendukung pengadaan dan pemanfaatan aplikasi di sekolah. Dan yang kedua ada lisensi sekolah, di mana sekolah atau dinas dapat memberikan lisensi tahunan untuk mendapatkan fitur lengkapnya dan pembaruan secara berkala. Dan yang ketiga ada premium, di mana setiap model premium ini ada fitur-fitur khusus, di mana ada yang versi gratis dan versi premium. Sedangkan untuk versi yang gratis memberikan fitur yang sederhana, untuk premium ada pemberian fasilitas plusnya. Dan yang terakhir adalah break even target, di mana di sini harus kita melakukan target untuk keuangan perencanaan yang jelas untuk mencapai titik impas dan berkelanjutan secara. Untuk strategi yang terakhir yaitu branding dan reputasi. Yang pertama ada identitas modern, jadi menampilkan citra sekolah yang profesional, inovatif dan relevan dengan zamannya. Dan yang kedua ada sertifikasi, jadi memperoleh sertifikasi mutu dengan pengakuan resmi sebagai bukti komitmen terhadap kualitas. Dan yang ketiga adalah publikasi pendidikan, untuk mempublikasikan karya, praktik baik dan inovasi melalui media cetak, digital dan jurnal pendidikan. Dan yang terakhir ada kompetisi edtech, di mana berpartisipasi dalam kompetensi edtech untuk mengasah inovasi dan meningkatkan prestasi. Untuk platform literasi dan numerasi yang saya kembangkan di salah satu sekolah SMP PGRI Arjasari, seperti yang kita lihat di samping, di sana adalah tampilan dashboard utama. Siswa bisa mengakses melalui nama dan bisa menyelesaikan fitur literasi atau numerasi yang dia pilih. Setelah selesai menyelesaikan soal per soal dalam aplikasi tersebut, siswa bisa melihat langsung bagaimana pembahasan dan penyelesaian dari soal tersebut. Sehingga selain siswa bisa menyelesaikan tantangan soal, siswa juga bisa mengetahui bagaimana cara menyelesaikan soal-soal yang berbasis literasi, numerasi, dan sains untuk menghadapi tantangan TKA dan ANBK yang mereka akan kerjakan atau akan dilakukan pada tahap selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Diri Siswanda. Saya sebagai guru pelajaran informatika di SMP PGRI Arjasari. Di sini saya akan memberikan penilaian terhadap website PSAJ SMP PGRI Arjasari. Menurut saya website itu sudah cukup bagus, fungsional. Melihat dari sisi UI UX-nya sangat interaktif. Kemudian dari segi fungsi juga berfungsi dengan baik. Namun menurut saya pada aplikasi atau website itu perlu dikembangkan, mulai dari segi desain agar lebih interaktif, bisa digunakan di berbagai perangkat, misalkan di HP, handphone, versi mobile, dan juga di versi desktop atau PC. Nah, dalam pengembangan selanjutnya juga agar sistem ini menjadi sistem sekolah yang berfungsi secara menyeluruh, bukan hanya sistem PSAJ tapi dengan sistem ulangan-ulangan yang lain. Mungkin cukup sekian masukan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Padul Nugraha, saya dari kelas 8B. Saya belajar matematika dengan Ibu Desi. Saya belajar tentang aplikasi literasi dan numerasi. Menurut saya aplikasinya sangat efektif untuk saya karena saya bisa belajar secara mandiri dan berkolaborasi dengan teman saya. Dan saya
Menurut saya aplikasinya sangat bagus dan semoga aplikasi ini bisa berkembang dan bisa dipakai dengan murid-murid yang lain sehingga membuat belajar lebih baik. Baik, tentunya layanan platform literasi dan numerasi ini adalah tahap awal saya untuk terus mengembangkan produk layanan edupreneur di SMP PGRI Arjasari. Dan berikut sebelumnya telah kita saksikan bagaimana respon guru dan respon siswa terhadap aplikasi yang telah saya kembangkan. Terima kasih atas semua pihak yang telah membimbing dan memberikan saran baiknya, bahwa di sini kita mendapat pembelajaran. Guru bukan hanya sekedar mengajar di kelas saja, tetapi adalah penyalur harapan di masa depan bangsa dan negara. Terima kasih telah tetap memilih untuk menjadi guru dan mengajar, mendidik, dan menguatkan. Teruslah berjuang bahkan ketika dunia tak selalu melihat perjuangan itu. Terima kasih kepada Profesor Dr. Haji Heri Sendriana, MPD, dan Dr. Deden Herdiana Altaf Tazani yang telah membimbing saya dalam mata kuliah Edupreneur Pendidikan Dasar. Ingat guru, ingat Ikip Siliwangi.